biasa. Saudaraku, hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman di sepanjang bulan ini, apa? First love. Kasih mula-mula. Dan pada bagian yang kedua ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul genuine love. Genuine punya arti asli. Itu sebabnya saudara mengenal genuine dan fake. Fake itu palsu. Genuine punya arti sejati. Boleh ya? Real. Genuine love, saya akan memilih kata-kata ini saudaraku. Kasih yang tulus. Kita buka terlebih dulu yuk, kita lihat Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Siapa yang jawab saudaraku? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata terutama dan yang pertama berbicara tentang prioritas. Diprioritaskan dengan sengaja menjadi prioritas. Dari semua prioritas yang ada, Yesus ngomong gini saudaraku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, menjadi prioritas pertama. Sesungguhnya saudaraku, kalau saudara notice dari ayat ini jugalah gereja kita mengambil visi kita. Love God, love people with passion. Yang saya percaya adalah satu panggilan yang Tuhan berikan. Panggilan untuk di atas yang lain-lain, semuanya ada, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, jadi prioritas. Dari sini kalau saya tarik, maka muncullah pertanyaan, kalau gitu what is your priority? Apa prioritas saudara? Sebagian orang, saya nggak tahu apakah ada di sini ya, karir dan pekerjaan jadi prioritas utama saudara. Ada di sini mungkin saudaraku sosmed yang jadi prioritas, ngejar follower, dicek terus viewernya berapa gitu. Atau mungkin saya nggak tahu nih, ada nggak nih perut yang jadi prioritas utama gitu. Kata orang hidup butuh makan, kalau yang ini enggak hidup untuk makan gitu saudaraku. Atau ada juga dan semakin banyak hari-hari ini saya temukan diri sendiri jadi prioritas utama. Kesukaan saya, kesenangan saya, kepentingan saya, ego saya. Yang penting saya happy. Itu yang jadi prioritas utama. Nah, please jangan salah tangkap ya Bapak Ibu. Saya disclaimer dulu nih. Dengan mengatakan ini saya tidak berkata bahwa saudara nggak boleh mengasihi diri sendiri. Yang sepakat katakan amin. Dengan mengatakan ini saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan nggak penting loh. Bukan berarti saudara nggak kerja sungguh-sungguh. Yang sepakat aminnya boleh lebih keras lagi. Tapi yes, I'm talking about priority. Saya berbicaranya tentang prioritas. Apa yang jadi dalam kehidupan saudara itu yang pertama dan yang terutama. Hari ini saudaraku, izinkan firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan tulus. Dia sedang mencari orang-orang yang genuine. Bukan karena supaya diberkati, bukan supaya dapat mujizat.
Tidak bisakah mengasihi hanya karena mengasihi, saudaraku? Itulah yang saya sebut genuine love. Kasihnya tanpa embel-embel, Bu, orang Jawa bilang. Genuine love. Mengasihi ya karena buat saudara he is everything. Gitu. Kasih yang benar-benar keluar dari dalam hati saudara. Saya tarik lagi boleh saudaraku? Nah pertanyaannya Pastor, kalau ayat yang ke-37 ini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Pertanyaannya apa sih yang dimaksud mengasihi dengan segenap? Bagaimana yang disebut mengasihi dengan segenap itu munculnya dalam bentuk yang seperti apa gitu? Boleh saya breakdown satu-satu? Kita lihat ya, yang pertama mengasihi dengan segenap apa? Hati. Hati itu berbicara hasrat paling dalam. Keinginan yang paling besar dari antara semua keinginan yang lain. Dan gak susah saudaraku, kalau saudara mau tahu yang diinginkan hati saudara itu gak susah. Sesederhana, coba ya saudara buktikan perkataan saya ini, eliminasi satu-satu, nanti yang tertinggal apa? Ada orang-orang yang it's okay skip ibadah, tapi nggak oke skip jadwal olahraga. Dan saudara tahu, hatinya ada di mana. Oke ya. Mengasihi dengan segenap hati, itu artinya apa sih yang jadi hasrat saudara diprioritaskannya ke Yesus. Yang lain-lain oke kalau diambil. Tapi kalau Yesus no compromise. Non-negotiable. Gak bisa ditawar. Kalau yang namanya Yesus, he is just everything. Case close. Yang lain masih oke. Tapi jangan harap yang satu ini. That is mengasihi dengan segenap hati. Dan by the way saudara, saya harus mengatakan ini. Kalau yang satu ini tidak diprioritaskan, Tuhan tidak jadi yang utama. Ini renungkan perkataan saya saudaraku. Sampai titik tertentu saudara gak akan kuat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Manusia adalah roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau saudara berbicara tubuh, saudara kasih BBM-nya tubuh apa? Capcay. Apa? BBM-nya tubuh apa? Pizza, Wagyu. Kalau saudara berbicara tentang jiwa, jiwa diisi dengan apa? Knowledge. Oke, perhatian. Tapi kalau saudara sudah berbicara tentang roh, gak ada BBM yang lain selain dari kepenuhan akan kasih Allah. Kalau itunya kurang, nanti dari jiwa, dari tubuh akan bereaksi semuanya. Sampai pada batasan tertentu, you will find yourself empty. And then tiba-tiba saudara mendapati kok mogok ya. Udah gak mau lagi functional. Jadi ternyata apa yang Tuhan ingatkan, why it's a priority. Bukankah dia Tuhan yang menciptakan engkau, dia paling tahu yang terbaik tentang engkau. Dia tahu bahkan yang engkau tidak ketahui sekalipun. You need it. Yang kedua saudaraku, mengasihi dengan segenap jiwa. Sekian minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya membagikan jiwa kita terdiri dari apa Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan. Mengasihi dengan segenap jiwa itu artinya begini. Saudara setting pikiran, perasaan, dan kehendak saudara untuk komit regardless. Maksudnya gimana Pastor?
Yang namanya perasaan, berapa banyak dari saudara sepakat dengan saya, orang Jawa bilang pagi tempe besok udah deli gitu. Apa? Berubah-ubah. It changes up and down. Tapi yang namanya mengasihi dengan segenap jiwa tuh gini. Sebenarnya nggak mood ke gereja. Tapi nggak mood perasaan saudara. Saudara set perasaan saudara untuk komit tetap beribadah regardless. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Mengasihi dengan segenap pikiran, terlepas dari di pikiran kita ini, saudara, kayaknya janji Tuhan gak masuk akal. Kayaknya gak bisa, sesuai perhitungan gak bisa. Tetapi regardless, saudara komit untuk tetap memegang janji Tuhan atas hidup saudara. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Mengasihi dengan segenap kehendak, terlepas kepengennya tidur. Tapi komit Pak, kalau dibangunin Tuhan, yang aku pengen tidur, tapi Tuhan suruhnya saat teduh, komit regardless. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Dan yang namanya jiwa saudaraku, kalau saudara tidak setting, 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu atau berapa minggu yang lalu ya. Kita belajar bahwa di dalam keinginan kita, kemauan jiwa tadi punya pikiran, perasaan dan kehendak kan. Di dalam kehendak itu ada 2 macam. Akan selalu ada kehendak, keinginan roh dan keinginan daging. Kalau saudara tidak setting, maka tubuh saudara, jiwa saudara pasti ikutnya keinginan daging. Jiwamu tuh bisa menipu loh saudara. Jiwamu bisa menipu. Kalau saudara tidak mengarahkan jiwa itu ke roh, maka ya jangan heran. Jangan kaget saudaraku, memang keinginan jiwa ya akan cenderung ke daging. Dan firman ngomong, keinginan daging sama keinginan roh tidak pernah bisa jadi satu arah. Berlawanan Pak. Itulah yang dimaksud mengasihi dengan segenap jiwa. Nah yang terakhir saudara, mengasihi dengan segenap akal budi. Buat saudara yang memahami akal budi adalah pikiran jadi aneh. Mengasihi dengan segenap akal budi, maksudnya itu gimana? Karena akal budi ini pikiran saudaraku, ketika saudara memutuskan untuk mengasihi dengan segenap akal budi saudara, artinya saudara harus mengisi pikiran saudara ini sedemikian rupa sehingga yang bangkit imanmu. Kenapa saudara? Yes, sadari ini. Buat pikiran saudara, what you see matters. Apa yang saudara lihat itu menentukan apa yang saudara pikirkan. Opini dari pikiran saudara. Kalau yang saudara lihat di sekeliling saudara, krisis nih. Ini situasi nggak baik. Itu akan setting opini di pikiran saudara. Buat pikiran saudara, not only that what you see is important, matters, what you hear matters. Saudara izinkan perkataan apa tuh yang masuk? Nggak, mana mungkin lah, nggak bisa. Kondisi kayak gini kok mau naik, survive aja, bisa bertahan aja udah bagus. What you hear matters. What you read matters. Apa yang saudara baca, apa yang saudara tonton, itu berpengaruh di dalam pikiran saudara. Itu sebabnya isi pikiran saudara more dengan firman. Kenapa? Firman itu Yesus, Yesus itu firman. Kalau saudara isi penuh dengan firman, Yohanes 15 ayat 7. Kalau engkau di dalam aku dan firmanku
di dalammu, dengerin nih saudaraku, mintalah apa saja, ditantang Tuhan. Mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Basically, Pastor, firman Tuhan ini ngajak apa? Yuk disetting ulang. Coba cek diri kita, prioritasnya udah bener belum? Kalau in case saudara tahu ini harusnya firman ngomong, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi prioritas pertama dan utama, dan ternyata selama ini masih ada di belakang. Riset yuk. Riset yuk. Kalau ternyata udah jatuh tadinya di atas. Minggu lalu kita belajar ya saudaraku. Apakah api saudara masih menyala gitu kan. Selama bulan kemarin pun kita berbicara itu. Boleh nggak sih ditata ke atas lagi yuk. Ting 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 naikin. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Kalau saudara menyadari iya juga ya pastor. Iya juga ya. Nggak tahu kalau gitu prioritasnya di nomor berapa gitu. Rebuild. Bangun kembali. Tata ulang kembali. Biarlah di dalam kehidupan saudara mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Boleh aminnya yang paling keras? Nah saya mau membawa saudara kenapa? What is your point, Pastor? Karena saya menemukan saudaraku, orang-orang yang mengasihi ada, gimana ngomongnya ya? Ada blessing yang istimewa gitu. Blessing yang satu ini saya nggak mau ditukar dengan yang lain, saudara. Blessing yang satu ini begitu spesialnya sampai saya nggak mau tukar dengan yang lain. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-3, saudaraku. Tetapi orang yang mengasihi Allah ia dikenal oleh Allah. Saya nggak mau tukar yang lain, saudara. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal Allah. Pastor, bukannya Tuhan kenal kita semua? Bukankah dia menyebut kita dengan nama? Kalau berbicara pengenalan, saudaraku, apa sih? It's talking about relationship gitu. Itu berbicara tentang kedekatan. Ikatan jiwa. Kebayang gak sih saudara, dari seluruh manusia yang hidup di dunia ini, berapa banyak saudaraku? Last time kalau saya cek itu masih 7,9, sekarang saya kaget sudah 8,23 miliar saudara. Dari segitu banyaknya orang saudara. Dikenal Tuhan itu artinya ada kedekatan, ada apa sih? Saudara kalau saya tanya ya, ini simpelnya ya. Kalau ada unknown call, diangkat nggak? Kecuali saudara lagi tunggu Gojek ya. Muncul unknown call ya saudara angkat gitu kan. Tapi kalau enggak, most of the time saudara terima unknown call kan saudara nggak angkat ya. Jangankan unknown call. Nama yang udah masuk daftar saudara aja belum tentu saudara angkat loh. Tapi ada nggak orang-orang tertentu yang kalau orang itu telepon dengan cepat saudara angkat? Itulah perbedaannya, kedekatan saudara. Somehow itu masuk di hati saudara. Pada saat Yesus ada di muka bumi ini, ada 3 bersaudara yang masuk di hatinya Yesus. Saya ajak ya, kita lihat ya. Pernah dengar ceritanya Maria, Marta, dan Lazarus? Siapa? Saya ingin mengajak saudara multimedia boleh bantu saya enggak? Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya ingin mengajak saudara melihat buat Yesus mereka ini siapa gitu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Nanti ayat 2 saudara bantu saya baca ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Berarti
Siapa lebih tua, Maria atau Marta? Hah? Maria, saudaraku. Dan adiknya Marta. Berarti Maria lebih tua dari Marta. Nah, siapakah Maria ini? Seringkali kita membaca kisah tapi kita nggak beneran tahu gitu. Actually siapa sih orang ini? Sama-sama yuk ayat 2 yuk. Kita baca dengan suara keras 2-3. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Now you know. Masih ingat sebuah kisah di mana satu buli-buli pualam dipecahkan? Itulah Maria, saudara. Dari apa yang dia lakukan itu menyentuh hatinya Yesus up to the point. Satu keluarga bersaudara ini masuk di hatinya Yesus. Pastor, how do you know? Turun yuk. Makanya kalau kita baca nggak boleh hanya sekedar baca 1-2 ayat, saudara. Saya ajak kalau saudara gini nanti pulang ya, baca tuh satu perikop, saudaraku. Ayatnya yang kelima ngomong gini, boleh munculkan ayat yang kelima? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sah ya saudara? Saya enggak mengada-ada ya. Buat Yesus mereka itu masuk di hatinya. Apa yang dilakukan Maria pada saat itu menyentuh Yesus begitu rupa. Pastor, apa yang membedakan ketiga bersaudara ini gitu dengan yang lain? Ayat ini menceritakan satu ketika Lazarus sakit. Sampai di satu titik ketika Lazarus sakit ini, Lazarus meninggal. Kalau nanti saudara baca ayatnya saudaraku, maka saudara bisa mengerti yang saya katakan ini. Ternyata orang yang dikasihi pun bukan berarti bebas masalah. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Dari ayat ini, perikop ini saudara bisa melihat rencana Tuhan bukan rencanamu. Kalau ngikuti maunya mereka, Yesus segera datang supaya Lazarus gak perlu mati. Tapi Alkitab mencatat dengan sengaja Yesus itu menunda kedatangannya. Boleh gak saya tekankan sekali lagi saudaraku? Rencananya bukan rencanamu. Kalau saudara tidak punya hubungan yang dekat dengan Yesus, saudara bisa salah sangka loh. Yesus setega itukah? Jelas-jelas dikatakan Yesus mengasihi keluarga ini. Tapi kenapa? Kenapa diizinkan? Kenapa dibiarkan? Tapi nanti kalau saudara lihat, bahkan ketika Yesus datang, ayat yang ke-33, yuk saya ajak saudara turun nih. Dikatakan di sana ketika Yesus melihat Maria menangis, sekalipun diizinkan, tapi lihat ini saudara. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Turun lagi yuk ayat 38. Maka masgul pula hati Yesus. 2 kali ditulis saudara. Karena 2 kali ditulis saya jadi penasaran. Masgul itu artinya apa sih? Saya cari saudaraku di KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih artinya masgul? Supaya saya nggak salah gitu. Apa sih yang dirasain Yesus? Ternyata ketika saya cari saudara. Kata masgul itu punya arti sedih. Terharu. Pilu. Dengan penjelasan kata sebagai berikut saudaraku. Kata yang digunakan untuk menggambarkan keadaan emosional yang sedang diliputi kesedihan. Jadi sadarkah saudara, dia mengizinkan kadangkala ketika dia melihat tangisan saudara. Dia bukannya diam, dia bisa merasakan yang engkau rasakan. Tapi he has a plan. Dan rencananya lebih besar dari rencanamu. Kadang kita nggak bisa melihat, kadang akhirnya kita salah paham. Tapi lihat saudaraku, kepada orang yang mengasihi dia, dia mengenal mereka. Apa yang membedakan orang-orang yang mengasihi dia? Yesus bukan hanya diam, Yesus bukan hanya bersedih, dia bertindak.
He act. Itu sebabnya nanti kalau saudara baca di ayatnya yang ke-43, Yesus ngomong gini saudaraku, dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Ayat 44 mengatakan, hari itu juga orang yang telah mati itu datang keluar. Lazarus dibangkitkan kembali. Saya ingin mengajak balik saudara, yuk. Ini adalah satu panggilan, ayo sadari. Sadari, Yesus sedang mencari orang-orang yang mengasihi dia dengan genuine love. Bukan karena butuh sesuatu, bukan karena supaya ada embel-embelnya. Tapi simply dia cari orang-orang yang in your life, he is everything. Dan di dalam Alkitab ya saudaraku, saudara akan menemukan hal-hal yang amazing dengan orang-orang yang seperti ini. Saya tarik ya, Mazmur yuk, 145 ayatnya yang ke-20. Terhadap orang yang seperti ini, Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Artinya apa saudaraku? Yes. Kedekatan itu membedakan. Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihinya. Ada penjagaan ilahi. Kalau ada orang ya saudaraku yang paling mengerti apa arti pentingnya penjagaan Tuhan dalam hidupnya, I think ya saya bisa mengatakan Daud salah satu orangnya. Sejak dari masa mudanya loh. Pada saat dia masih menggembalakan 2-3 ekor kambing. Alkitab berkata, Daud tahu seperti apa penjagaan Tuhan. Pastor, how do you know kalau Daud itu tahu? Karena ada momen-momen di mana ketika dombanya itu diterkam saudaraku. Daud menghajar singa. Boleh nggak sih saya ajak kita berpikir sedikit logika? Sekalipun baca Alkitab tapi masa nggak pakai logika? Daud umur segitu, dia masih kemerah-merahan kata firman. Apa? Kalau zaman sekarang unyu. Apa? Masih unyu saudaraku Daud itu. Coba pakai logika, harusnya menang atau kalah ngelawan singa? Dilihat dari manapun harusnya nggak akan menang. Menang apa kalah ngelawan beruang? Kalah. Dan Daud tahu itu. Kalau sampai dia diluputkan dari semua itu, dia tahu itu Tuhan. Pastor, how do you know? Kalau Daud tahu, boleh nggak saya bukain? Saya tarik yuk, Daud cerita saudaraku. Kita buka 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 saudara. Kenapa saya bilang Daud tahu gitu? Pada saat Daud mau ngelawan Goliat, Saul itu nggak percaya saudara. Iya ampun, kamu masih unyu-unyu kayak begini mau ngelawan Goliat. Saul ngomong, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul aja nggak percaya. Di titik di mana Daud melawan Goliat, Saul ngomong dia masih muda, apalagi waktu jaga kambing domba, saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Coba dong saudara, lihat jawaban Daud ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia cerita saudara. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, diambil tuh dombanya sama si singa. Aku mengejarnya. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Saya lompat ya saudaraku. Ayat 37, lihat ini perkataan Daud. Pula kata Daud, Tuhan
yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dijadikan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sadari bahwa kapanpun dimanapun engkau berada, perlindungan Tuhan sempurna. Oh, orang tua di tempat ini, suami istri pasangan di tempat ini, kau tidak bisa menjagai anakmu 24 jam dalam sehari. Istri-istri, kau gak bisa jagai suamimu 24 jam. Mau dikuntit terus. Gak bisa. Tapi sadari ini, dia menjagai orang yang dikasihinya. Bahkan ya saudaraku, bukan hanya itu saja. Kadangkala kita tuh bahkan sampai di titik yang gak sadar loh kalau itu penjagaan Tuhan. Masih ingat gak ketika Daud masih lebih muda lagi? Dia pernah dipanggil Saul. Bukan lebih muda saudaraku. Pada saat itu Saul meminta Daud untuk menyanyikan lagu pujian. Tapi Saul marah saudara. Dia angkat itu tombak, dia lempar itu ke Daud. Alkitab mencatat apa? Luput. Jangan pernah berpikir yang terjadi dalam hidupmu sebuah kebetulan ya Bapak Ibu. Saya percaya Saul itu panglima loh saudaraku. Masa sih cuma ngelempar tombak luput? Apakah saudara berpikir itu kebetulan? Saya yakin saudara Daud itu ditempatkan persis tepat di titik yang pas. Sehingga tombak itu tidak menyelesaikan hidupnya. Hari ini saya mengatakan kepada saudara, masih ada rencana Tuhan atas hidupmu. Dia belum selesai dengan hidupmu. One way or another ada caranya untuk menjagai engkau. Bahkan not the first time. Daud itu bukan hanya sekali ngadepin raksasa loh. Banyak orang salah. Banyak orang berpikir Goliat itu satu-satunya raksasa yang dihadapin Daud. Kita buka yuk, 2 Samuel yuk, kita lihat. Pasalnya yang ke-21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama dengan orang-orangnya itu. Jadi peperangan itu tuh keep on going dari dulu saudara. Pada saat itu balik lagi musuhnya Filistin. Dan lihat saudara, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud jadi capek. Daud itu letih lesu, udah capek. Bahkan di titik di mana saudara merasa ya, saudara itu udah capek dengan peperangan saudara ya. Jangan pernah berpikir tangannya lepas atas hidupmu. Lihat ini saudara, pada titik terendahnya Daud, justru malah Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa. Berat tombaknya 300 sikal tembaga, ia menyandang pedang baru. Menyangka dapat menewaskan Daud. Jadi Daud ini sudah ada di posisi terpojok, saudara. Dia ngelawan another giant lagi, saudara. Kalau yang tadi Goliat ini namanya Yisbi-Benob. Tapi lihat, saudara. Entah Tuhan pakai lembing, entah Tuhan pakai apa batu. Dalam kasus ini, Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Yang manapun itu, dia sanggup menolong engkau dengan cara yang ajaib. Masalahnya dengan manusia, kalau sudah sekali ditolong dengan batu, berpikirnya kedua dan ketiga juga akan batu, saudara. Kalau sudah ditolong Abisai, nanti berikutnya berpikirnya akan ada Abisai yang lain. Come on, ada 1001 cara, dia begitu kreatif dalam kehidupanmu. Satu cara dia pakai, kali berikutnya dia bisa pakai cara yang lain. Kali berikutnya dia punya cara yang lebih lagi, saudaraku. Bukankah berjalan dengan Tuhan menyenangkan? Beberapa waktu yang lalu baru saja saudaraku kita menyelesaikan KKR 10 hari. Kayaknya baru 1 minggu yang lalu ya.
Nah. Ada satu kesaksian muncul dari sekretaris saya, saudaraku. Sebagian dari saudara kenal Leni di sini. Kalau pas papasan kadang ketemu Leni. Selama KKR 10 hari itu saudara, ya memang kan pasti kami pulangnya malam. Saya aja pulang paling cepat jam 2 pagi saudaraku. Itu udah paling cepat gitu. Kadang pulang sampai jam 4 pagi. Teman-teman yang di sekretariat mereka pulang lebih awal saudara. Karena saya masih menemani hamba Tuhan tamu. Tetapi seawal-awalnya itu paling cepat pulang juga jam 11:30, jam 12 malam. Hari berjalan, Leni itu gak ngerasa gimana-gimana saudaraku. Jadi mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang lebih awal. Karena kan jam 5 sore KKR-nya. Buat saudara yang datang, saudara ingat gitu. Hari Minggu ya jalan seperti biasa. Tetapi mulai di hari Senin itu ketika Leni pulang sekitar jam 12-an malam saudaraku, kebetulan karena anaknya ini sedang ganti suster saudara, nggak ada yang ngawasin di rumah gitu. Jadi Leni berangkat sendiri, istilahnya itu apa sih, kayak bagi tugas sama suaminya saudaraku. Suaminya yang ada di rumah. Pulang hari Senin itu jam 12 malam, dia sampai di rumah. Karena ya udah tinggal masukin mobil itu mesinnya nggak dimatiin saudara. Hanya saja dia merasa ada sesuatu yang aneh karena kok kayaknya dia merasakan ada yang membuntuti dia dari belakang. Dia hanya melihat kayak satu sepeda motor saudaraku dengan jarak agak jauh saudara. Tetapi kayak buat dia tuh kayak nggak masuk akal, ini orang ngapain gitu. Itu udah jam 12 malam, samping rumahnya dia itu gang. Samping kirinya itu ada tetangga, which is gak mungkin kan bertamu di jam 12 malam. Jadi itu orang mengamati dari jauh saudaraku, dia gak bergerak tapi ada 2 orang di atas sepeda motor hanya mengamati. Tapi karena Leni merasa kayak gak secure, dia cepat-cepat masuk saudara. Ditutuplah garasinya. Besoknya hari Selasa hal yang sama terjadi lagi gitu. Dan masih 2 orang yang sama ini saudara. Kali yang kedua Leni melihat ini maksudnya mereka naik boncengan saudaraku 2 orang. Kali ini mereka itu tidak dari jarak jauh saudara. Itu pada hari itu Leni itu udah benar-benar yang super deg-degan sekali saudaraku karena jaraknya itu sudah dekat. Hanya saja entah bagaimana mereka tidak ada pergerakan yang sampai bagaimana. Akhirnya ya sudah intinya kali yang kedua ini Leni matikan mobilnya gitu, mesinnya. Dia buka garasi terus kemudian dia masuk. Hari Rabunya saudara, Leni berpikir ya sudah awalnya tidak yang sampai gimana, cuman karena sudah terjadi 2 kali dia kan jadi lebih aware ya saudaraku. Dan kali ini 2 orang ini saudaraku, dia bukan hanya mendekat, itu Leni bercerita saudara, jaraknya itu sudah tinggal 4 langkah saudara. Mereka itu sudah berjalan mendekat. Yang ada di benaknya Leni hanya dia berseru nama Yesus. Yesus, Yesus yang ada bersama dengan aku lebih besar daripada yang menyertai orang lain. Yang ada bersama dengan aku lebih banyak. Itu perkataan yang terus diperkatakan Leni. Sementara 2 orang itu datang mendekati. Leni itu sudah berpikir yang terburuk saudaraku. Dia lempar itu kunci rumah, dia lempar itu kunci mobil ke dalam. Karena dia berpikir anak sama keluarga. Kalau sampai ada apa-apa setidaknya ya cuman dia posisinya, saya waktu dia cerita gitu saya bilang ngawur kamu. Lah kamunya gimana? Ya sudah Bu. Dia hanya berpikir intinya jangan sampai mereka bisa masuk rumah, jangan sampai ada gimana-gimana gitu saudara. Jadi lempar the worst yang dia pikirkan seperti itu saudaraku. Tapi anehnya entah bagaimana saudaraku, 2 orang ini sudah melangkah mendekat saudara. Tiba-tiba entah mereka melihat apa Leni juga gak tahu. Seperti orang ketakutan kabur saudara. Amazingnya hari Kamisnya saudara karena jadwal tugasnya adalah tim dari suaminya.
Dan kali ini saudaraku pulang, kemarin 2 orang, kali ini mereka bawa temennya jadi 4 orang saudara. Dan Leni melihat ini orang yang sama. Dia bawa satu temennya lagi, satu sepeda motor, 2 orang yang lain saudaraku. Kali ini mereka berempat. Di benak Leni apa mungkin karena kemarin dia ngelihat kayak Leni sama orang lain kayak gitu kan. Jadi kali ini dia berpikir 4 orang. Leni sudah semakin takut, kenapa saudara? Karena hari itu dia bawa suami, dia bawa anaknya. Jadi dia bercerita, Bu, saya tuh hanya bisa teriak Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong. 4 orang ini sudah berjalan, kali ini memang benar-benar sepertinya mereka tuh sudah mau mengeksekusi rencana mereka yang sekian hari mereka membuntuti saudara. Tapi Leni bercerita ajaibnya, out of nowhere, gak tahu gimana, keempat-empatnya begitu mendekat, langsung lari terbirit-birit kabur ketakutan naik ke sepeda motornya, bawa motornya pergi saudaraku. Sampai susternya itu tanya sama Leni, Ibu itu kok orang-orangnya mencurigakan loh. Tapi kenapa ya? Kok gak ada apa-apa, mereka mendekat kok malah kabur lari. Leni hanya menjawab, itu penjagaan Tuhan atas kita. Saya percaya ketika saya dengar cerita ini ya saudaraku, you never know what will happen. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang terjadi. Tapi dengar ini saudaraku, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Dia. Dengan caranya yang ajaib. Kadang kita nggak mengerti, kadang yes diizinkan, tapi caranya ajaib, penjagaannya sempurna atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, ada lagi satu ayat firman yang mengatakan, kita buka ya. Roma 8 ayat 28, ini kata-kata yang ayat yang semua kita harusnya hafal. Ada yang bisa hafal ayat ini? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Arah turut bekerja. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Tuhanmu tinggal diam. Atas hidupmu Dia tidak pasif. Atas hidupmu Dia bergerak. Atas hidupmu tangannya bekerja. Sebagian dari saudara akan berkata kepada saya, Pastor, buktinya dalam kehidupan Daud, yes memang dijagai. Tapi gimana dengan Siklak? Rumahnya dibakar. Anaknya dirampas. Harta bendanya semua diambil. Bagaimana dengan Siklak? Akan selalu ada pertanyaan, apakah berarti tidak ada penjagaan Tuhan? Kadangkala ya saudara, boleh nggak saya sampaikan ini sekali lagi? Tidak pernah ada, kasih saya ayatnya kalau ada dikatakan, jadi orang Kristen saudara lepas dari semua masalah. Kasih saya ayatnya. Nggak ada. Yang ada melalui air tidak dihanyutkan. Melalui api, tidak dihanguskan, tapi kan melalui. Jadi nggak ada ceritanya. Hanya boleh nggak Bapak Ibu, saya mengingatkan setiap kita, kenali Tuhan kita yuk. Karena kalau saudara tidak mengenal rencananya, kau bisa salah paham loh. Banyak orang salah paham dengan rencana Tuhan, akhirnya mundur, akhirnya pergi, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya tidak bisa bertahan sampai akhir. Even sebelum Tuhan execute His plan, saudara sudah tidak kuat, saudaraku. Kenali Tuhanmu, mendekat sama Dia. Karena kalau engkau mengenal, yes Daud diizinkan betul anak-anaknya sampai harta bendanya, sampai rumahnya dibakar. Anaknya dirampas semua, hartanya dirampas. Alkitab mencatat ini salah satu titik terendah Daud. Sampai-sampai orang-orang yang bersama Daud itu hendak melempar Daud dengan batu.
Itu Daud sudah kayak kondisi yang terdesak. Kalau sebelumnya dia dikejar Saul, dia dikejar musuh. Ini orang terdekatnya saudaraku. Orang yang bersama dengan dia itu hendak menghabisi Daud. Tapi bahkan di dalam keadaan seperti itu, sadarkah saudara? Diizinkan. Diizinkan. Tapi lihat, saya bukakan buat saudara. Yuk, kita lihat. 1 Samuel. Kadangkala kita nggak ngerti rencana Tuhan, saudaraku. 1 Samuel 30 ayat 19. Kita buka ya. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-19. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Lihat ini saudara. Sampai anak laki-laki, sampai anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Bisa ngelihat gak saudara? Sekalipun diizinkan tetap ada perlindungan Tuhan loh. Amazing ya. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Kadangkala ada hal-hal yang gak masuk pikiran. Tapi bisa ngelihat gak? Di situ tangan Tuhan gak lepas. Di momen-momen di mana engkau merasa engkau sudah tidak kuat. Ada aja caranya Tuhan untuk membawa engkau keluar. Perkara setelah itu dimasukkan lagi lain cerita, saudaraku. Tapi pas saudara gak kuat, somehow he is just there. Dia ada di sana, dia tidak melepaskan saudara. Dan nanti kalau saudara baca ya kisahnya Daud. Justru momen itulah saudaraku. Momen yang membawa Daud naik ke tahtanya. Saudara. Jarahan itu begitu besar. Alkitab mencatat Daud membawa jarahannya itu. Dan membawanya kepada tua-tua. Itu dianggap berkenan di hati para tua-tua saudaraku. Itulah langkah yang membawa Daud naik ke tahta kerajaan. You never know. Rencana Tuhan, you never know. Tidak semua hal seperti yang kau inginkan. Tidak semua hal seperti yang kau harapkan. Tapi yes, rencananya buat orang yang mengasihi dia. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya tuh pernah mendengar satu cerita, saudaraku, diceritakan oleh seorang ini, perenang gitu. Dia tuh mau latihan malam hari, saudara. Tapi malam itu tuh Tuhan tuh seperti kayak teriak kenceng sama dia, no stop gitu. Yang dia kaget ternyata saudaraku, keesokan paginya dia buka, dia nyalakan lampunya. Itu air kolam renang baru dikosongin. Ini adalah atlet terjun dari atas itu loh saudaraku. Itu kalau hari itu malam itu dia gak taat suara Tuhan, dia terjun dari atas. Can you imagine what will happen? Belajar yuk, kenali dia, ikuti instruksinya dia, berjalan bersama dengan dia. Karena kekristenan bukan hanya sekedar agama, kekristenan adalah perjalanan bersama dengan Yesus. Berbicara perjalanan, relationship matters. Dan yang terakhir saudaraku, siap-siap ini. Oh, buat orang-orang yang mengasihinya, ayat ini saudara, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara nemuin keanehan dari ayat ini enggak? Manusia itu cara kerjanya ya saudaraku, keinginan kita itu timbulnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau di sini dikatakan enggak ngelihat, enggak denger, artinya apa? Ada orang-orang di sini yang Tuhan mau kasih surprise dalam hidupnya. You do not even think about it. To be honest saudaraku, gedung Haleluya Center Big, that is a surprise from God. Tidak direncanakan, tidak bahkan terpikirkan. Not even in our mind. Itu surprise dari Tuhan.
Berapa banyak dari saudara di tempat ini kepingin ngalami dia secara pribadi. Bukan hanya dari kata orang. Kekristenan bukan hanya sekedar kayak apa saudara agama yang rutinitas. Hanya sekedar ibadah rutin saja. Tapi berapa banyak dari saudara, sampai dari lidah bibir saudara, saudara bisa ngomong, pertolonganku begitu ajaib. Allah memikat hatiku. Saya nggak tahu deh kuncinya apa, boleh dimunculin? Kasihan ini dari tadi yang main keyboard jadi grogi nih. Saya salah kunci kayaknya. Oke, dari jemaat Tuhan, ayo sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kaya memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sama-sama katakan saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memikat hati, membuat kami takjub Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam kehidupanmu saudara, izinkan ada waktu-waktu momen-momen di mana dia ambil alih kehidupanmu. Ada momen-momen di mana belajar. Tata ulang yuk. Jangan sampai prioritas kita salah. Kalau ada di antara saudara sekian waktu lamanya, dia bahkan not even in the priority, not even in the top 10. Setting ulang. Karena ketika dia jadi yang utama di dalam kehidupanmu, satu demi satu hidupmu ditata oleh Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, penjagaannya tidak pernah lepas atas kehidupanmu. Ada hal-hal yang bahkan tidak pernah engkau pikirkan. Apa bisa, mana mungkin. Tapi ketika kau belajar berjalan bersama dengan dia, ada saja saudaraku, dia surprise engkau. Momen-momen di mana engkau merasa kayak saudara sudah tidak mungkin, sudah tidak sanggup lagi. Tapi bukankah tangannya tidak pernah lepas atas kehidupanmu. Dia menata, dia menempatkan orang-orang yang tepat. Dia menyusun waktunya. Sampai kita ini hanya bisa ngomong gini saudara. Aku menyembah Tuhan yang ajaib. Aku menyembah Tuhan yang dahsyat. Doa saya itu yang dia kerjakan atas hidupmu.